Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini saya akan mengambil tema makna sebuah kebangkitan. Mengapa saya memilih tema makna sebuah kebangkitan? Karena seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 24 Romo. Ya, tanggal 24 ada peristiwa besar yaitu Paskah. Tentunya peringatan Paskah ini adalah satu cerminan yang bisa kita tauladani untuk menumbuhkan rasa kebangkitan, karena di situ ada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tentunya untuk berbincang tentang makna sebuah kebangkitan, saya sudah menghadirkan beberapa narasumber yang berhubungan dengan peristiwa Paskah. Yang pertama adalah Romo Eko. Selamat malam, Romo. Iya, Romo beberapa kali mengantar Romo untuk berbicara di Setitik Pencerahan ini, tapi baru kali ini. Ya, betul. Baru kali ini ada kesempatan, Romo, ya. Iya, terima kasih bisa bergabung. Romo Eko adalah Komsos Keuskupan Malang. Komsos Komunikasi, ya, Komunikasi Sosial. Keuskupan Malang. Komunikasi Sosial Keuskupan Malang. Kemudian narasumber yang kedua tentunya tidak asing bagi kita, yaitu Bunsu Anton Triyono. Selamat malam, Bunsu. Selamat malam. Hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Ya, Bunsu Anton adalah salah satu rohaniawan Konghucu di Kelenteng Eng An Kiong, Malang. Kemudian narasumber yang ketiga yaitu yang tubuhnya juga kekar dan gagah dan masih muda, Mas Vincent. Selamat malam. Saat ini saya sibuk di beberapa kegiatan motivasi gratis untuk teman-teman guru, jadi bisa dikatakan saya dengan Romo Eko ini menjadi salah satu pelaku sosial. Pelaku sosial. Mewakili pelaku sosial yang juga sedang menonton saat ini. Terima kasih bisa bergabung di Setitik Pencerahan, Mas Vincent. Saya panggil Mas saja ya. Panggil atau Bung Vincent. Kemudian narasumber yang terakhir tentunya selalu mendampingi saya, yaitu Ki Atmo Asmorjo. Rahayu, selamat malam Ki. Rahayu, selamat malam para pesawat yang kami cintai. Semoga di dalam pertemuan malam ini kita terus selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih. Demikian tadi pemirsa narasumber yang akan berbincang tentang makna sebuah kebangkitan. Romo, sebelum saya berbincang tentang kebangkitan Paskah, saya akan bertanya dulu ke Ki Atmo. Ki Atmo, kira-kira tembang-tembang yang baru saja dilantunkan ada hubungannya dengan kebangkitan ini? Monggo. Ada, Mas Samsu. Jadi Mas Samsu kami cintai, Romo yang kami hormati, Bunsu Anton yang terhormat, dan Mas Anto yang tercinta. Semoga di dalam malam hari ini kita selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena di dalam masa bangkit di dalam kehidupan umat Nasrani ini betul-betul ada suatu kebesaran, suatu bangsa Indonesia yang utuh. Jadi kita punya 6 agama yang selalu kita peringati bersama-sama. Untuk itu kami di dalam tembang tadi, tembangnya mijil. Mijil itu metu. Memang di dalam budaya Jawa ini ada namanya cupu manik hasto gino. Cupu itu ada, manik itu keindahan, hasto waru, gino itu gawi. Jadi manusia itu terdiri dari unsur 8, yaitu kulit, getih, daging, balung, sungsum, otot, hati, jantung. Ini ada banyu perwitosari, yang sari manaknya itu akan tercantum, yaitu namanya banyu suci perwitosari, yang akan dilantunkan di dalam kehidupan beragama itu. Setiap agama yang ada ini adalah mengeluarkan satu cerita yang baik, sinar yang baik, yaitu sesuai dengan kehidupan umat Nasrani, yaitu namanya Paskah, ngepas nih langkah. Langkah itu akan pas. Kalau setiap umat-umat beragama itu bercerita apa yang ada secara idealisme. Apalagi tadi ada generasi muda ya, ini Mas ini yang sifat Jawanya itu berbudi bawaleksono, ambek para marto welas ing dasih. Sifatnya itu selalu sosial.
masih muda sudah punya jiwa sosial. Jiwa sosial. Ini Darmaning Pandito. Jadi Darmaning Pandito itu selalu perbuat yang selubat tidak mengenal, yaitu namanya arto. Lumuh ing arto, welas ing dasi. Yang terima kasih Mas. Ya, terima kasih Ki Atmo. Saya beralih ke Romo Eko. Romo Eko, sebelum kita berbincang tentang makna sebuah kebangkitan, penjelasan ceritakan dulu pada pemirsa tentang cerita Paskah ini dulu, Romo. Ya, silakan. Pemirsa, saya melanjutkan dari Pak Atmo tadi. Ya. Paskah Ngepasnya langkah. Luar biasa. Baru dengar, Romo. Baru dengar ya. Sebenarnya dengan istilah ini. Karena Pak Paskah sebenarnya memang diambil dari tradisi perjanjian lama. Ketika bangsa Israel itu menjelang keluar, dibebaskan dari negeri Mesir, dan disitulah peranan apa yang disebut Paskah tadi. Artinya Tuhan lewat. Bayangan kita kalau lewat pasti Langkah, ya. Hanya bagaimana Tuhan lewat ketika dalam proses itu, yaitu ketika bangsa Israel ini waktunya untuk pergi dari penjajahan Mesir. Mereka menyembelih anak domba, darahnya diolesi di pintu-pintunya, kemudian disitulah tandanya, oh ini berarti Tuhan akan menyelamatkan yang diolesi pintu-pintu itu. Tuhan dengan jalan seperti itu. Tetapi kan kalau Tuhan lewat, manusianya juga harus ngepaske langkah. Ya. Iya. Kalau enggak, mana bisa itu akan terjadi sesuatu ya. Dan kemudian dalam perjanjian baru demikian juga. Sosok Yesus yang sebenarnya telah berbuat kebajikan dan mempunyai misi memang menyelamatkan orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang terpinggir, dan membuat kesejahteraan, ternyata kemudian dihukum mati dengan disalib. Kematian, dan dengan mati yang sebenarnya kalau dalam tradisi Yahudi itu suatu skandalum. Jadi itu suatu skandal, batu sandungan bagi orang Yahudi. Kematian. Orang Yunani juga disalib itu. Kematian yang disalib. Iya. Itu merupakan skandal. Demikian juga orang Yunani itu mengatakan suatu kebodohan. Kematian sesuatu yang gelap sama sekali. Dan terhindar, kalau bisa jangan mati. Daripada disalib. Apalagi dengan mati disalib. Ya. Tetapi disitulah kemudian Tuhan berkarya. Tuhan membangkitkan Yesus dan terjadilah Paskah itu, sehingga jadi gelap ke terang. Mungkin seperti ungkapan Ibu Kartini ya. Demikian juga dari kematian yang menakutkan kemudian menjadi kebangkitan yang mempunyai harapan, sehingga orang yang dulu merasa mati, ya kalau mati hidup itu untuk apa jasa-jasa kita berbuat baik, membela orang miskin, kemudian juga usaha-usaha bagaimana untuk kebaikan itu untuk apa? Kalau kemudian mati, kemudian hilang begitu saja. Hidup untuk mati, ngapain? Tetapi dengan kebangkitan kita mempunyai harapan akan masa depan kita. Itu. Sepertinya ada sinar-sinar yang terang setelah kebangkitan itu. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang makna sebuah kebangkitan. Tadi sudah sedikit banyak disinggung apa sebenarnya Paskah oleh Romo Eko. Sekarang saya beralih ke Bun Suanton. Bun Suanton, panjenengan kalau menyikapi kebangkitan itu sendiri, itu apa yang ada di benak panjenengan, pikiran panjenengan? Silakan, Bun Su. Terima kasih Pak Samsu. Selamat malam kepada para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Demikianlah hongdian Tuhan Yang Maha Esa. Tak dapat disembunyikan dari iman kami. Dilihat tak nampak, didengar tak terdengar. Namun tiap wujud tiada yang tanpa hongdian. Sungguh maha besar hongdian, rasakan di atas dan di kanan kiri kami. Demikianlah hongdian yang maha ruh, tak dapat disembunyikan dari iman kami. Itulah Pak Samsu, kita sebagai manusia yang telah mengenal agama, kita mempunyai rasa bangkit setelah kita mengenal keimanan kita masing-masing. Jadi kebangkitan itu ketika kita mengenal keimanan masing-masing dulu. Keimanan masing-masing, kita mengenal Tuhan Sang Pencipta, itulah kebangkitan awal. Menyadari bahwa kita sebagai manusia termasuk adalah ciptaannya. Untuk itu, janganlah mengeluh gerutu kepada Tuhan. Janganlah menaruh sesal penyalahan kepada sesama. Melainkan dapatlah terus tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Itulah bagi kami seorang manusia ciptaan Tuhan merasa bangkit sebagai ciptaannya. Terima kasih. Untuk mengarah pada satu perubahan mungkin. Betul sekali. Saya beralih ke Mas Vincent. Ini rupanya kalau kita berbicara masalah kebangkitan, Mas Vincent, Romo sudah memberikan sinyal bahwa makna kebangkitan Paskah tadi rupa-rupanya ada satu cahaya yang menerangi sebuah kegelapan. Begitu Romo? Allah sendiri. Allah sendiri. Iya. Allah Sendiri yang memang berkarya dan menerangi kegelapan. Kalau dalam perjanjian lama bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, dalam perjanjian baru bahwa Allah menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Jadi dosa ditebus dengan peristiwa wafat, kematian, dan kebangkitan Yesus ini, dan manusia diselamatkan, dan itulah manusia mempunyai harapan. Sehingga apa yang dikatakan tadi Pak Bonsu tadi, ya, dengan pengenalan diri, demikian juga manusia-manusia seperti para rasul, murid-murid Yesus kemudian mengenal kembali ketika Yesus bangkit. Bukan seperti bayangan kita orang mati kemudian dikubur kemudian hidup seperti lagi, seperti kita lagi. Bukan seperti itu. Tetapi kesaksian-kesaksian itu karena pengenalan kembali dari para murid, dan sekarang juga orang-orang Kristiani pengikut Yesus juga mengenal kembali kehadiran Allah, kehadiran Yesus yang bangkit itu. Silakan Mas. Ya. Nah, artinya Mas Vincent, ada makna-makna kebangkitan dengan sinar-sinar penerang itu, kegelapan itu. Nah, implementasi dalam kehidupan sosial sekarang karena penjenengan bergerak sebagai pelaku sosial, apakah masih ada sinar-sinar kebangkitan bagi masyarakat kita terhadap hal-hal yang gelap di bawah kita, Mas Vincent? Baik, terima kasih. Sebelumnya kalau kita lihat implementasinya cukup banyak. Yang menjadi kendala terbesar sekarang ini adalah ketidakmauan orang muda untuk mau berkembang. Kalau misalkan saya hubungkan dengan budaya Jawa, maka bangkit itu bisa dikatakan ya barang lama jangan diungkit-ungkit. Gitu. Nah, bangkit sendiri juga bisa diimplementasikan menjadi kembangkan ide. Apapun yang ada dalam diri kita bisa digunakan untuk bangkit. Esensi yang paling mendasar sekarang ini adalah
bangkit dari apa sebenarnya? Bangkit dari diri kita sendiri, bangkit dari permasalahan yang ada di sekitar kita, atau bangkit bersama? Bangkit sendiri mungkin susah payah, bangkit dengan 2 orang atau 5 orang sedikit susah. Tapi kalau kita bangkit bersama-sama, bergerak bersama-sama, mungkin akan lebih mudah. Sama dengan filosofi dari Digdoyo tanpa aji, ngeluruk tanpa bondo, sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo. Saya pikir mari kita mulai bangkit dari diri sendiri dulu. Permasalahan yang ada sekarang di anak muda adalah modal, kemudian juga motivasi. Sebenarnya semuanya bisa didapat kalau kita mau melakukan komunikasi. Jadi komunikasi dengan orang tua, dengan sekitar kita, dengan pemuka agama, kedekatan kita dengan Tuhan itu juga dibutuhkan. Sehingga kebangkitan itu sendiri paling bagus kalau kita memulai dari diri kita sendiri. Jadi kembangkan ide salah satunya. Atau kalau tidak, kalau kita mau menghubungkannya dengan Paskah, sebelum kita bangkit, kita menanyakan dulu ke diri kita sendiri. Paskah, sudah Paskah dengan diri kita? Paskah? Paskah tanda tanya. Ya, Paskah. Ya. Kalau memang belum pas, kita nggak usah maksa. Gitu. Tapi kalau memang sudah pas, monggo kita bergerak bersama. Sehingga saya pikir dengan semangat kebangkitan Kristus, semangat Paskah, kita perlu menanyakan dulu sebelum bangkit. Takutnya ketika kita bangkit ternyata itu belum pas juga untuk diri kita, untuk sesama kita, untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau kita mau bangkit, monggo kita tata dulu kita sendiri, kita tata diri kita, kemudian kita tata diri kita bersama, baru kita bangkit bersama-sama. Akan lebih menyenangkan kalau kita bisa bangkit dari diri kita ajak orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa bangkit bersama. Sehingga pemaknaannya adalah mari kita makamkan masa lalu kita, kemudian kita bangkitkan semua impian-impian baru kita, dan kita bangkitkan semua keinginan kita bersama-sama. Kalau kita mau beli rumah sendirian tuh sepertinya berat. Saya pikir lebih baik kita nabung bersama-sama, urunan, bisa jadi kita menjadi sebuah rumah susun. Nah dari situlah akhirnya saya dengan beberapa teman-teman minta izin ke Romo, memakai ruangannya Romo yang bernama Komisi Kepemudaan itu, kita bangkit bersama-sama sekarang ini memberikan beberapa pelatihan gratis. Untuk apapun, mulai menulis, berbicara, atau untuk berorganisasi. Karena yang menjadi kendala itu modal, makanya saya bilang, udah teman-teman bangkitkan ide kalian, kita yang akan memberikan motivasi. Bayar berapa mas? Gratis aja, wong kita punya ilmunya juga gratis kok, tidak melalui institusi dan sebagainya. Jadi mari kita bangkit itu dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Apakah tidak mungkin kebangkitan itu dibangkitkan oleh orang lain? Kalau menurut penjelasan bagaimana? Nah, tidak semua orang mungkin bisa dibangkitkan oleh orang lain, tapi ada juga beberapa orang yang butuh untuk diselentik dulu. Saya ingat dengan perkataan dari Bung Karno, apapun yang ada di sekitar kalian itu gunakan untuk membela bangsa, apapun, mulai sewek, selendang sampai namanya pacul, karena itu bisa digunakan untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, saya pikir untuk teman-teman yang mungkin belum bisa bangkit saat ini, mari kita gunakan apapun yang ada dalam diri kita untuk bisa membangkitkan diri kita. Nah, untuk itu kalau teman-teman butuh berproses, saya pikir ya sharing. Komunikasi itu yang paling utama. Kalau Anda tidak mau bercerita, mungkin ke Pak Atmo, ke Bonsu, atau ke Romo, atau mungkin ke Bapak, saya pikir ya monggo kita berbagi dengan orang yang ada di sekitar kita dulu. Nah, itu yang paling esensi adalah orang-orang di sekitar, karena sekarang ini orang-orang lebih senang ngobrol dengan HP daripada dengan orang langsung. Lebih baik saya update status daripada ngomong ke orang di sebelah saya. Iya. Dan itu komunikasi yang paling penting. Iya. Terima kasih Mas Vincent, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Liwat lurung iki
sah ketir-ketir. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang makna sebuah kebangkitan. Di segmen-segmen tadi sudah banyak disinggung tentang kebangkitan. Semua bermuara pada diri kita sendiri. Dan itu memerlukan satu sikap yang bijaksana. Seperti yang dikatakan Mas Vincent tadi, sudah paskah untuk diri kita. Ya, untuk segmen ini pertama Pak Atmo dulu. Pak Atmo tentang tembang ini, silakan Pak Atmo. Terima kasih Mas Samsu, para persawan Dhamma TV yang kami cintai. Semoga di dalam malam hari ini kita selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan para kita semua para pratunggo dan waranggono. Memang tadi tembungnya itu tembang langgam. Langgam. Setio, prasetyo, janji. Jadi ada jalan keluar. Tadi saya katakan pertama yang namanya Cupu Manik Hastogino. Isinya Tirto Mahaning Suci Kang Warah Toto Dharma. Itu Dharma itu kebenaran. Jadi setiap jiwa kita sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa ini ada setitik kebenaran, yaitu setitik pencerahan. Apa yang dikatakan Mas Anto tadi, bahwa niat tubuh ini adalah mekul dukur mendem jero ini utama. Sareh. Tadi tansah setya tuhu janji kepada jalan yang semula. Untuk itu di dalam kehidupan kita beragama di Indonesia ini semua adalah menuju kedamaian, ketentraman dan ketulusan hati. Bahwa di dalam Jawa memang apa yang dikatakan Mas Anto tadi, justru pun masih timur ada kalimat ngluruk tanpa bolo, menang tanpa rung ngasurake. Sekti mondogno tanpa ngelmu. Tapi hanya ucapan, perbuatan, yaitu sudah mulak sariro hangrasawani. Kalau kita akan mengepaskan langkah sesuatu apa yang dikatakan oleh Romo tadi, kita itu yang bicara itu harus menjadi teladan. Rela berkorban, sudahkah? Contohnya sekarang mulai kita syuting itu sudah 1 tahun lebih. Ini ada Darmaning Satrio Lindung itu masih 1. Pilo Legowo yaitu Luruk Tanpa Bondo itu Mas Antoni tadi. Masih timur itu sudah mulai semangat sukarela untuk menyiarkan kebenaran dan perbuatan. Bahwa niat utama itu memang harus kita beri babat alas, harus ada keberanian. Tanpa kita ada keberanian mawas diri, berbuat pada apapun kita akan likung. Tapi kalau kita sudah mulat cari rohang rohani, kita berani berbuat baik, kita ceritakan hal kebagusan. Itulah yang menjadi jalan keluarnya dari tembang yang dinyatakan Ibu tadi. Iya. Iya, terima kasih Ki Atmo. Beralih ke Romo. Barangkali Romo bisa meneruskan tentang Paskah ini kepada pemirsa. Silakan Romo.
apa yang dikatakan baik Pak maupun Mas Vincent tadi, dalam gereja Katolik khususnya, memang sebelum Paskah itu ada yang disebut masa Prapaskah. Dan bagi kami itu kami sebut sebagai retret agung. Jadi kami kembali kepada diri kami sendiri untuk melihat kembali apa yang kita lakukan, baik secara pribadi, kelompok, sebagai komunitas, paguyuban, semua mau merefleksikan, apalagi dengan tema Prapaskah untuk 2011 ini, bagaimana kita kembali ke dalam kesejatian hidup. Dan sekaligus juga memang kebetulan pada tahun 2011 ini, khususnya untuk gereja Katolik, itu sebagai hierarki, jadi sebagai institusi otonom yang diakui Vatikan, pada tanggal 3 Januari 2011 kemarin, itu kita merayakan 50 tahunnya. Sehingga semua umat diajak untuk kembali untuk merefleksikan bagaimana apa yang akan kita lakukan, dan juga jati diri kita yang dulu dikatakan gereja di Indonesia, di mana misionaris datang ke Indonesia. Jadikanlah gereja di Indonesia itu menjadi gereja Indonesia yang membumi, seperti juga salib Kristus juga tertanam di bumi, tetapi tetap mengarah ke langit, ke Allah sendiri. Dan kita diajak untuk dibangkitkan kembali. Dan itulah yang menjadi motivasi kenapa mungkin sekolah-sekolah Kristiani, sekolah-sekolah Katolik itu ada, rumah sakit ada, pelayan-pelayan sosial itu ada. Semua karya-karya itu karena bersumber pada Paskah. Paskah itu. Memang dalam iman Kristiani tanpa Paskah semuanya tidak ada artinya apa-apa. Dan itulah yang menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan dari umat Kristiani. Ya. Nah, Romo, kalau menurut penjenengan, kenapa begitu kuatnya pengaruh Paskah itu daripada peringatan-peringatan yang lain? Ya. Sementara perayaan sendiri di Nusantara ini sepertinya justru lebih rendah daripada peristiwa Natal. Kalau menurut penjenengan, kira-kira apa faktornya? Ya, itu memang lebih soal tradisi. Tradisi. Perkembangan di Eropa, di mana kemudian Natal, apalagi kita merayakan hari ulang tahun. Kemudian juga peristiwa-peristiwa Natal ketika itu pada waktu zaman Romawi, kemudian tradisi-tradisi yang sebelumnya pada yang bersifat Romawi, kemudian dialihkan kemudian ke Kristiani, sehingga itu yang mengubah. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kerohanian sendiri itu Paskah lebih besar karena itu melalui persiapan yang cukup lama, melalui kegiatan, melalui refleksi, dan kemudian selama 1 minggu ini, jadi sejak minggu kemarin yang kami sebut Minggu Palma, itu memang kami diajak untuk kembali paling tidak mendengarkan kitab suci. Kalau terus terang, kalau saya tanya anak-anak muda ataupun umat, bagaimana mendengarkan ataupun ikut perayaan pada waktu misa Minggu Palem? Ngantuk, Romo. Karena mendengarkan kisah-kisah dalam kitab suci cukup panjang. Begitu. Ya. Kemudian juga memang besok kami sebut Kamis Putih, itu pesta perjamuan di mana Yesus Sang Guru melayani, mencuci kaki para murid, sekaligus merayakan perjamuan kudus di situ. Kemudian Jumat Agung kita akan kembali juga mendengarkan kisah tentang Yesus, wafat dan sengsara dan wafatnya cukup panjang juga. Tetapi inilah merupakan pendidikan Kristen. Dan juga pada waktu malam Paskah, jadi Sabtu malam, kita dengarkan juga kitab suci. Dan cukup panjang karena mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Lama cukup ada 7 bacaan. Mungkin itu merupakan satu ujian mental, ujian kerohanian bagi ya, sekaligus manusia. Memang pendidikan. Paling tidak ini kita pernah
mendengarkan, dan memang pekerjaan mendengarkan itu nggak mudah, Pak. Iya, iya, terima kasih Romo. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Lalu mongso magot 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 yo Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang makna sebuah kebangkitan. Banyak sekali kita mendapatkan manfaat dalam perbincangan malam ini, tentunya dengan makna sebuah kebangkitan. Saya beralih ke Bung Suanton dulu. Bung Suanton,
Tadi Romo sudah sedikit menjelaskan tentang sebenarnya kebangkitan itu adalah proses kerohanian kita. Nah, kebetulan penjenengan juga sebagai rohaniawan di Konghucu di Kelentengan Keong ini, bagaimana pandangan Anda tentang kebangkitan dari sudut kerohanian? Monggo. Ya, terima kasih Pak Samsul, para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Memang dari awal tadi sudah saya utarakan sebuah firman Tuhan bahwa di dalam agama Konghucu, di mana 3000 tahun yang lalu, setelah Nabi sendiri membukukan buku-buku purba yang berdasarkan wahyu-wahyu Tuhan, pada saat itulah beliau mulai keluar daripada jabatan seorang menteri, mengajarkan pengenalan-pengenalan firman Tuhan yang mulai mengenal adanya Tuhan, mengenal kepada pembelajaran, sehingga pada waktu itu tugas dari seorang manusia siapapun dia setiap saat harus belajar. Nah, dari belajar itulah kita bisa mempunyai rasa bangkit. Karena zaman ini selalu berubah, selalu bergulir. Sehingga di dalam satu firman Tuhan yang memang sudah langka kita dengar, bahkan mungkin terlupakan. Nah, kalau diizinkan kami akan mengutip, yaitu menjadi rakyat baru. Oh, ya silakan. Pada tempayan Raja Tong terukir kalimat, bila suatu hari dapat membarui diri, perbaruilah terus tiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Di dalam Kongko tertulis, jadilah rakyat yang baru. Di dalam kitab Sanjak tertulis, negeri Ciu biar negeri tua, firman itu tetap dipelihara sehingga senantiasa baru. Maka seorang susilawan tidak pernah tidak berusaha sungguh-sungguh. Jadi itulah kebangkitan. Kebangkitan. Jadi sehingga selalu ada perubahan. Pada Mas Vincent tadi, kebangkitan itu tergantung dari diri sendiri. Nah, namun firman Tuhan telah mengatakan bahwa manusia ini begitu bangkit dari tidur, di mana orang tidur itu setelah bangun itu adalah kuasa Tuhan. Kita pun tidak tahu apakah besok pagi saya masih dibangunkan. Nah, begitu bangkit, bangun, nah, dia pun harus mempunyai rasa baru. Jadi apa yang kemarin itu lebih jelek, harus lebih baik hari ini. Lebih baik. Demikian seterusnya. Itulah orang yang mempunyai rasa bangkit. Sehingga hari ini seharusnya lebih baik dari hari kemarin. Dan seterusnya. Itulah kalau kita mempunyai rasa bangkit di dalam diri sendiri, sebagaimana Tuhan Yang Maha Esa memberikan contoh. Segala ciptaan Tuhan itu bangkit dari udara sampai semua isinya. Dan setiap saat itu berubah. Itulah kebangkitan itu sendiri. Jadi setiap hari harus berubah, setiap saat harus berubah. Dalam taraf belajar tentunya lebih baik dari yang kemarin. Iya, seperti halnya yang dikatakan Mas Vincent tadi, kita harus memendam satu kegelapan mungkin. Kita harus menyembelih sebuah kebodohan untuk melakukan satu perubahan yang lebih baik. Nah, di segmen terakhir ini Mas Vincent barangkali punya satu pengalaman yang menarik ketika Anda bergerak di pelaku sosial ini. Ya, yang sehubungan pasti dengan kebangkitan itu tentunya. Ya, yang pasti sampai sekarang masih banyak menganggap saya dengan teman-teman saya dalam ke sofa manajemen itu kita dianggap sebagai orang gila. Gila kenapa? Karena kita memberikan motivasi itu gratis. Sementara di teman-teman lain masih membutuhkan biaya dan sebagainya. Kenapa kita berani gila seperti ini? Karena tadi ada pesan yang disampaikan untuk pesan Paskah adalah berkarya. Kita harus berkarya. Nah, karya sendiri dalam filosofi kami itu adalah keluar dari kata saya. Jadi karya itu keluar dari kata saya. Jangan kita terpaku pada monoton, rutinitas. Jadi ketika kita berdoa, jangan menganggap berdoa itu harus misalkan harus ke gereja, mungkin ke kelenteng dan sebagainya. Ketika kita memberikan pertolongan terbaik kepada seseorang yang ada di sekitar kita saat mereka membutuhkan, saya pikir itu berdoa. Jadi doa itu doa yang langsung dipraktekkan, aplikatif. Jadi kalau Anda mau berkarya, Anda harus berani keluar dari kata saya. Jadi tidak mesti saya baik, tidak mesti saya ganteng, saya cantik, itu tidak. Tapi coba dibandingkan dengan yang lain dulu.
Bisa jadi saya dengan teman saya dengan kelompok saya akan menjadi lebih cantik, akan menjadi lebih ganteng lagi. Saya dengan kelompok saya akan menjadi lebih indah lagi. Sehingga untuk bangkit itu tadi selain dari diri sendiri, ayo keluar dari diri sendiri juga. Keluar ya. Karena kalau kita tidak keluar, kita tidak bangkit, kita masih dikubur berarti. Kita masih dipendem. Jadi mari berkarya, mari berani keluar dari kata saya itu sendiri. Kalau kita masih ada di kata saya, nun sewu, kalau orang Jawa bilang sombong. Sombong. Iya. Bahkan kesombongan tersembunyi. Bisa jadi seperti itu. Jadi mari kita berani berkarya, berani keluar dari kata-kata saya. Iya. Gitu. Mungkin seperti yang dikatakan Romo tadi, prapaskah Romo ya, kita harus mengenolkan diri, kita tentunya mengenal dulu siapa diri kita. Nah Romo, di segmen terakhir ini mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan Paskah, silakan Romo. Terima kasih pada pemirsa Dharma TV. Di dalam situasi keadaan sekarang ada banyak permasalahan, baik permasalahan sosial, politik yang menyangkut negara kita, hubungan kita satu sama lain, soal anak muda juga sekarang dengan ujian, dengan kelulusan, setelah kelulusan cari pekerjaan apa, atau sekolah di mana, orang tua memikirkan biaya sekolah anaknya, memikirkan masa depan. Demikian juga bangsa dan negara kita mau dibawa ke arah mana, juga secara global dunia ini nanti nasibnya bagaimana, dengan alam yang seakan-akan berontak dengan segala bencana yang ada, yang kita alami. Kalau mengandalkan diri kita sendiri, apakah mungkin? Tetapi kalau kita mampu dan mau berharap bahwa Allah berkarya, itulah sebenarnya makna kebangkitan Paskah, sehingga kita akan senantiasa berharap selalu, dan kita yakin bahwa harapan itu sungguh nyata. Ya, terima kasih, menarik sekali Romo Eko, dan karena waktu juga sudah selesai, kita akhiri sekian. Bunsu Anton, terima kasih telah hadir di sini, juga Mas Vincent, terima kasih. Lain kali kita bergabung lagi. Ki Atmo, matur nuwun. Iya, pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya menutup acara ini, ada baiknya kalau saya membacakan satu kalimat bijak untuk kita simak bersama hikmahnya. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah terikat pada keduniawian. Sampai jumpa.